suatu kebanggaan juga buat saya gitu Pak ya, bisa datang ke sini, bisa hadir ke sini dan bisa kenal sama Bapak. Hanya yang saya sesalkan itu untuk diri saya ya. Iya Pak. Dulu ketika Pak Umar jadi wapres itu perhatian Pak Umar kepada keluarga di sini itu pedulinya kepada apa? Pendidikan. Pendidikan. Paling utama. Jadi kalau ada yang mau sekolah, kalau mau mungkin dibiayai sama beliau. Masuk. Rumah keluarga Pak Umar yang ada di Kampung Pasir Muncang yang masuk keluarganya banyak 6 rumah ini. Peduli ke sini, respect, tapi saya yakin bakal respect, hanya tinggal nunggu waktu itu. Saya menginginkan, nah ini batas makam ini, nah jalan ini ke sini, ke sana, sampai ke perbatasan rumah tuh. Udah sana di sana ditutup, terus sebelah sana ke bawah langsung gitu. Oh itu ada jalan ya Pak ya di sana ya? Sini coba lihat sini, ini makamnya ini. Coba kelihatan. Oh ada makom juga Pak di sana? Nah, tidak ada. Oh tidak ada. Ini kan batas makomnya ini. Yang atas itu kan pemukiman penduduk yang atas. Ini batasnya ini. Oh batasnya teh. Nah ini. Oh aslinya teh batasnya sampai sini mungkin ya Pak ya? Iya. Oh ini kawan-kawan batasnya ini ya. Bawah ke sini, langsung ke sini. Bawahnya ini mungkin ya Pak ya? Batasnya kemudian ke depan rencana ini rumah penduduk akan dibeli, ya. penduduk ini akan pindah. Ini saya mau jadikan tempat musola yang gede ini, gitu rencananya. Dan mendang enak, gerak. Gitu. Jadi nanti batasnya ke sana langsung ke jalan. Oh ke jalan langsung ya Pak ya? Soalnya jalan kan di depan ya? Itu ya? Jalan di bawah. Jadi menginginkan agak terlindungi lah. Iya agak terlindungi, luas, terawat juga ya Pak ya? Gak banyak orang yang lalu lalang gitu maksud saya. Sementara ini yang lalu lalang masih ada, karena itu kan dari perbatasan kampung atas ada
ada pintu orang sini. Oh, suka ada yang Lewat sini. apa namanya teh? Bolak-balik. Ya bolak-balik lewat sini mungkin ya. Padahal ini kan makam ini ya Pak apa? Yang makam yang dikeramatkan lah. iya, makam yang dikeramatkan pada zaman dulu juga. Dulunya ini pohonnya banyak kecil, pohon besar. Pasti Pak, pasti. Beringin besar, beringin besar. Iya Pak. Nah, ini pohon apa? Pohon albasiah merah gede. Ini pohon di sana, pohon rambutan, pohon beringin di ujung. Dulu itu rindang itu. Ini setelah usianya laku pada berguguran, pohon-pohonnya tinggal seperti kayak begini. Jadi kalau seandainya pohon-pohonnya sudah berguguran, sudah tidak ada pohon pelindung, saya menginginkan makomnya itu dipakai apa? Pakai tudung lah. Nah iya betul Kan pakai tudung, kalau bisa nantinya pakai aliran listrik gitu kan. Oh iya, ini nggak ada listrik sama sekali ya soalnya buat penerangan gitu terus, ya. Terus di belakangnya, yang di belakang makam ini tanahnya mau di tembok, pokoknya jangan banyak sampah kayak beginilah. Iya. Jadi pohon bunga yang bunga yang gede, yang tinggi itu kan menginginkan saya begitu, supaya banyak bunga-bunganya di sekitar makam. Tidak itu menginginkan, itu cita-cita keinginan saya. Masya Allah ya. Paling yang ada di dalam pohon belimbing. Oh, belimbing sekarang Pak ya? Oh iya betul, itu pohon belimbing sekarang. Iya. Itu ditanam apa jadi sendiri Pak itu? Ditanam. Oh ditanam ya. Ditanam sama adanya Bu Endang. Biar ini ya apa? Biar teduh lah gitu ya Pak ya. Dadah Biar terlalu panas Bang. Yang nanam. Coba Pak melihat ke sebelah sana mungkin Pak, yang ada apa itu? pohon bambu. Ya ini batasnya sebelah sini katanya kawan-kawan. Ini yang makom di luar. Ini makom keluarga yang ada di sini di Kampung Petemusan. Tapi masih bersangkutan dengan Masih. Bapak Umar juga? Ya masih. Oh masih. Oh ternyata kawan-kawan Karena juga. ada buyut saya yang di dalam. Raden Nata Inten itu buyut saya. Iya. Berarti ini turunan yang sekarang mungkin ini mah sebelah sini mah Pak. Ya. Oh. Ini mah yang jadi kuncen dulu. Iya. Oh Masya Allah. Jadi era zaman sekarang ini mah ya kawan-kawan. Bukan saya karena itu ditutup ini. Oh rencana ini. Tutup juga bisa. Iya betul. Oh soalnya suka bolak-balik juga ya. Oh ini kan saya menginginkan ini sesudah ditutup ini. Mau dia tekan taman bunga ini saya ini. Taman bunga. Ini sampai sana kan Pak? Itu sampai sana. Sana, sampai ke sana seperti yang tadi. Iya. Jadi saya menginginkan ini jadi taman bunga yang sebelah taman bunga. Betul. Indah gitu kan. Jadi pengunjung juga untuk berziarah ke sini pun juga ya tambah betah lah gitu mungkin ya. Seperti di yang di Sumedang itu apa? Pasaran apa tuh yang ada yang sekolah Diana Pasifik Diana, pasaran itu lah. Makom apa tuh? Enak di sana. Enak ya Pak. Masjid ada. Tempat sholatnya ada, terus ininya juga bersih, nggak banyak sampah, terus jadi, makomnya juga pakai tudung, gitu kan, nggak panas. Jadi inginnya ini mungkin jadi wisata religi ya Pak. Betul. Jadi yang suka religi gitu, yang berwisata religi, nah bisa mungkin datang di sini kawan-kawan ke Bapak Andarukanda. Jadi saya kebetulan sekarang masih aktif jadi PNS. Hanya 1 tahun lagi saya pensiun. Setelah pensiun saya pasti fokus di sini. Oh, jadi fokus di sini. Iya. Nanti mungkin nomornya bisa mungkin ya ditulis di deskripsi di bawah ini mungkin ya sama saya nanti yang ditulis di deskripsi. Jadi bagi kawan-kawan, saudara ya teman-teman yang dari mana aja mungkin yang mau berwisata religi ke sini silakan ya, soalnya ini juga kan keturunan dari Bapak Umar wakil presiden itu ya.
nanti bisa ketemu dengan Bapak Danang, bisa dihubungi, nanti bisa ketemuan di depan kayak tadi saya itu ya. Masya Allah. Base camp ada di sana kalau kita ada rombongan. Gimana sih base campnya? Ada di sana ya. Oh, ada base camp juga. Ada base camp, ada tempat istirahat. Ya, bangun di sana ada air ada. Iya. Sumur. Siap Bapak. Jadi komplit lah gitulah Pak ya. Cuman lingkungannya masih ingin diperbaiki gitu ya Pak ya. Karena semakin tahun pasti ya namanya bangunan gitu ya Pak ya. Pasti rubah gimana ini gitu. pohon bambu. Nah, ini pohon bambu juga. Iya, jatuh gitu kan ya. Iya, ini kawan-kawan ya. Berarti ini mah khusus keturunan Bapak Umar semua ya Pak ya. Jadi bukan makam umum gitu ya Pak. Bukan. Yang di sini yang dimakamkan di sini keturunan Pak Umar, terus yang saudaranya Pak Umar yang dari kampung ini. Yang dari kampung ini yang bukan keturunan Pak Umar ya tidak bisa di sini, di makam sana maling. Berarti khusus turunan Bapak Umar dan kampungnya di sini juga. Kayak saya, meskipun saya sudah pindah ke atas, kalau saya meninggal dunia ya pasti dimakamkan di sini. Karena saya keluarga di sini. Oh, keluarganya Bapak dengan keturunannya juga gitu. Keluarganya itu yang ada yang sekarang rumahnya di bawah sana. 1, 2 kakak saya yang pinggir jalan, adik saya keponakan saya yang bawah, adik saya 2 di bawah, kakak saya 1 di bawah, adik saya 1 di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6 rumahnya. Iya. Nanti bisa dihubungi nih yang berenam ini, yang keluarga saya di sini. Ibu Suwangsi. Ibu Suwangsi ya yang ada yang suka membersihkan ini ya. Ibu Rukasi, ya. Ibu Suwasi, Ibu Ratnasi, Ibu Wiwin Windayati, ya. Dan cucu Hendayati, itu aja yang suka membersihkan ini. Termasuk itu mungkin itu ibu itu adik saya itu, Ibu Ratnasi itu. Oh iya itu. Tadi kan ada 1 orang gitu itu ya. Suaminya itu. Suaminya. Itu bukan itu adiknya. Oh, adiknya. Yang istri ini adik saya, Wiwin Windayati. Yang tuh kawan-kawan, jadi sekarang ada 2 orang yang membersihkan dan datang lagi 1 orang lagi itu Pak. Apa mau bersihin juga? Oh, mau bersihin juga mungkin ya Pak. Dalam nggak kelam begitu kan, ini kan putih bersih, putih bersih mungkin ya Pak ya. Karena ini termasuk sejarah juga ya Pak ya. Sejarawan bahwa dulu mah kan penduduknya masih sedikit juga Pak. Kalau sekarang mah kan penduduk padat banget. waktu dulu saya sekolah saya di SMA kan saya sama Situraja. Waktu saya kelas 2 kan saya masih di sini, masih dengan ibu saya, dengan nenek saya di rumah yang 6 ini. Itu yang di atas itu istri saya, itu rumah istri saya sama di sini. Saya itu suka bermimpi, kalau saya ngaji suka bermimpi. Itu yang sampai sekarang masih ingat. Jadi seolah-olah kalau dalam bahasa Sunda tuh milik mana, cina di makam gitu. Oh gitu Pak. Saya tidak menggubris dalam bahasa Sunda itu, saya biarkan aja. Sampai 3 kali kalimat itu berarti tiga malam. Malaman berbeda, malam ini ya di pembicaraan gitu, terus kosong, malam berikutnya lagi ada pembicaraan seperti itu. Setelah ketiga kali, wah penasaran. Saya datang ke sana, ke sini, ke belakang kuburan buyut. Ternyata ada semacam Ali kan kayak biji nangka belah gitu. Saya ambil, saya perlihatkan ke orang yang ahli pada batu, batu Ali, pada nenek dia orang Islam. Dia sana hati ayam nggak, hati buyut. Oh, gitu ngasih. Setelah saya pelihara pakai minyak wangi, asalnya warnanya kusam, lama-lama terus bercahaya. Otot yang ada, urat yang ada di dalam itu seolah-olah ada cahayanya, bening gitu. Ada menimbulkan cahaya. Saya berikan ke kakak saya yang ke suaminya
Ibu Suang sih yang sulung AA kan sebisa biar itu. Tapi sekarang masih ada, Pak? Nggak ada sekarang karena kakak saya ini sudah meninggal dunia. Oh, yang ujung, Pak? Yang ujung. Ini bukan siapa-siapa, ini kakek saya, saudara gitu ya, Pak? Saya, bibi saya, paman saya, uak saya sini. Terus anaknya uak, anaknya paman di sini. Jadi masih satu keturunan. Masya Allah. Ya saya juga suatu kebanggaan juga buat saya gitu Pak ya, bisa datang ke sini, bisa hadir ke sini dan bisa kenal sama Bapak juga, ya sama mungkin keturunan Bapak Umar juga gitu ya. Dan saya juga kan asli orang Sumedang gitu ya Pak ya. Hanya yang saya sesalkan itu untuk diri saya ya. Iya Pak. Dulu ketika Pak Umar jadi wapres itu ada orang ke saya, kan kebetulan yang jadi kunsennya nenek saya. Yang di dalam, yang Harmini ini, nah, yang pinggir, iya Pak. Itu katanya, coba kamu buat cerita biografi mengenai Pak Umar. Saya tidak menggubris. Waktu saya masih SMA, padahal kalau waktu itu saya belajar mencoba membuat biografinya Pak Umar, itu mungkin bisa. Iya Pak, betul. Karena kami dengan Pak Umar itu begitu dekat. Pak Umar itu dengan keluarga di sini tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Jadi gimana lah. Jadi kalau yang lain kayaknya ada jarak lah. Sebetulnya dulu kalau sudah tidak salah tingkat akhirnya sudah jadi jenderal itu Pak Umar itu. Perhatian Pak Umar kepada keluarga di sini itu pedulinya kepada apa? Pendidikan paling utama. Jadi kalau ada yang mau sekolah, kalau mau mungkin dibiayai sama beliau. Masya Allah. Ya paling utama Pak Umar itu yang dilihatnya pendidikan. Semua harus sekolah tinggi-tingginya. Nah, ya betul Pak, betul. Yang terasa oleh saya, yang diingat oleh saya dari perkataan beliau itu setiap kesini. Tapi kan ke nenek saya itu kan Teja Harmini. Kalau Pak Jenderal itu bilangnya Bi Harmini, sarakolakeun cenah incu-incu ke sing luhur gitu. Terus pernah Pak Umar waktu masih jadi ketua BPK memberikan bantuan. Bantuannya itu untuk siswa yang 3 kampung Pasir Muncang, Malingping, Dustan. Pernah berapa tahun tuh, mungkin 13 tahun, mungkin 15 tahun. Masya Allah. SD, SMP, SMA, semua. Sama Pak Umar. Biaya transfer. Wah, Masya Allah. Saya dulu yang mengurusinya. Oh, gitu. Hebatnya. Jadi betul-betul fokusnya itu ke pendidikan. Pendidikannya. Tapi orang Dustan yang orang itu Malingping tadi itu ada respon ke sini sekarang? Ya, alhamdulillah gitu. Ada respon. Responnya mungkin respon secara langsung ke diri saya, karena yang mengurusinya kan saya. Jadi kadang-kadang, jadi orang-orang Malingping dan Dusun juga menginginkan diadakan haolan, hadiah secara besar-besaran di makam ini. Iya, gitu. Soalnya kan zaman dulu mah ada warga masyarakatnya juga masih sedikit nyapanya. Jadi saya sebetulnya menginginkan dilaksanakan haolan itu aja sih. Pernah dulu Bu Enang ke sini mengundang orang-orang luar, pejabat, camat, kepala desa, pokoknya stakeholder yang dianggap penting berkumpul di sini. Iya, Pak. Bermusyawarah dengan Dang Enang. Saya juga ikut serta dia. Malahan ada yang dari Suraja tuh yang punya toko Pak Asep Rohadi, masih saudaranya Bu Enang. Masih ada keterkaitan dengan turunan ini, Raden Asep Rohadi. Mungkin itu saja lah yang bisa Pak Anda berikan informasi mengenai keberadaan makam kulawarga Raden Demang Kartamadenda, Patih Bandung, juga keluarga besar Raden Demang Sasapati IV bin Bandayuda. Itu aja yang dari Sumedang
siap Bapak. Rumah keluarga Pak Umar yang ada di Kampung Pasir Muncang, yang masuk keluarganya banyak 6 rumah ini. Oh, gitu. Ini yang dulu Ibu Suwangsi. Yang bawah sana Ibu Rukasi. Yang tengah Ibu Suwasi. Yang sebelah sana Ade Pak Oyo, Ibu Wiwin Windayati. Yang sebelah sana Ibu Ratnasi. Nah, ini keponakan Pak Oyo, Tuti. Sebetulnya rumah kakak Pak Oyo juga, hanya sekarang pindah ke Kucing, Pak Dudung. Itu. Nah, yang berhak dikuburkan di sini itu hanya 6 rumah ini, yang lain tidak berhak. Oh, gitu. Jadi keturunan-keturunan semua ya Pak ya? Iya.